yaitu melalui PPT Prestasi mampu mengidentifikasi arti penting flora dan fauna bagi kehidupan. Ada yang tahu tentang gambar tersebut? Ya, silakan cek. Ya, silakan. Oke, jadi semuanya bagus ya. Apa sih flora itu? Flora yaitu merupakan tumbuhan yang tumbuh secara alami di suatu wilayah atau lingkungan tertentu. Flora dapat mencakup berbagai jenis tumbuhan, mulai dari pohon, semak, rumput, hingga tumbuhan kecil seperti lumut dan ganggang. Selanjutnya yaitu apa itu fauna? Fauna merupakan spesies hewan yang hidup di suatu wilayah atau lingkungan tertentu. Fauna mencakup berbagai jenis hewan, mulai dari mamalia, burung, reptil, amfibi, serangga, hingga invertebrata lainnya. Fauna di suatu wilayah dapat mencakup semua hewan yang tinggal, baik yang tinggal di darat, air maupun di udara. Selanjutnya yaitu peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Peta persebaran flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah yang dibatasi, yaitu yang pertama garis Wallace dan yang kedua garis Weber. Apa sih yang dimaksud dengan garis Wallace dan Weber tersebut? Garis Wallace yaitu merupakan garis yang memisahkan antara fauna Indonesia bagian barat dan fauna Indonesia bagian tengah. Kemudian garis Weber itu merupakan garis yang memisahkan antara fauna Indonesia bagian tengah dan fauna Indonesia bagian timur. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama yaitu iklim. Adapun unsur iklim yaitu suhu, kelembapan, angin, curah hujan, dan cahaya matahari. Selanjutnya yaitu ada faktor yang kedua, fisiografi. Fisiografi merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi kondisi yang berlaku di suatu habitat dan distribusi tumbuhan dan hewan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada faktor edafik, yaitu faktor yang berkaitan dengan struktur dan komposisi tanah yang ditemukan di daerah tertentu. Faktor edafik antara lain mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu kedalaman lapisan tanah, tekstur dan struktur tanah, muatan materi organik di dalam tanah, derajat keasaman atau pH, dan yang terakhir kejenuhan basah. Selanjutnya ada faktor biotik, yaitu ini adalah
get konkretnya. Oke, salah satu adaptasi yang dilakukan adalah pergeseran habitat, di mana makhluk itu berpindah ke wilayah yang lebih sesuai dengan kondisi iklim baru. Contoh adalah tumbuhan yang biasanya hidup di dataran rendah dapat berpindah ke ketinggian yang lebih tinggi untuk mencari suhu yang lebih dingin. Adaptasi perubahan dalam siklus hidup atau perilaku, misalnya beberapa spesies burung migran dapat memperpendek perjalanan migrasi mereka untuk menghemat waktu dan energi. Adaptasi fisiologis contohnya adalah spesies ikan yang dapat beradaptasi dengan tingkat oksigen yang lebih rendah dalam air yang lebih hangat. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan bisa kembali ke tempat. Terima kasih. Silakan buat kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi persebaran flora dan fauna di suatu wilayah? Perubahan iklim dapat mempengaruhi persebaran flora dan fauna di suatu wilayah dengan berbagai cara, misalnya peningkatan suhu, mempercepat perubahan dalam ekosistem, migrasi spesies ke wilayah yang lebih dingin, perubahan pola hujan, mempengaruhi keberadaan tumbuhan dan hewan yang tergantung pada pola tersebut, mengakibatkan pergeseran habitat dan kompetisi baru antara spesies. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Silakan bisa kembali ke tempat. Selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah kertas yang berisikan asesmen untuk kalian bisa kerjakan sebagai evaluasi pembelajaran diri pada pagi hari ini. Silakan bisa dikerjakan secara individu. Waktu mengerjakan selama 5 menit, bisa mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah selesai. Silakan bisa dikumpulkan kembali. Dan untuk membaca KPG-nya sudah bisa dikumpulkan. Baik, selanjutnya hasil kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu siswa dapat memecahkan masalah persebaran flora dan fauna di Indonesia serta dapat mengetahui arti penting bagi kehidupan. Baik, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, siapa yang mau memimpin doa? Oh iya. Baik, guru ya tadi wis. Yo wis sama guru ae langsung. Ya wis berarti kesimpulan tahun sih berapa? Kesimpulan dulu ya. Tuh, besok salah saya. Aku baru